suami orang suami-suami yang kayak suaminya ya ini indrower sampai mati ada dia kawin lagi. Artis-artis yang seperti itu kenapa harus mencoki yang kuat itu? Lagian kalau misalnya lu para Hai, ketemu lagi sama gue Intan. Kali ini gue semangat banget bikin vlognya karena ada satu subscriber gue kirim lewat Instagram gue, Kak Intan nonton berita yang lagi Kak Intan nonton berita yang lagi booming banget, seorang istri yang mengantarkan suami untuk kawin lagi. Bagaimana pendapat Kak Intan? Karena suami saya sudah meminta izin untuk poligami sejak setahun yang lalu. Aduh, ya ampun Tuhan. Sebelum gua ngangkat tema yang ini nih ya, ini menurut gua bener-bener ngeselin banget. Gue aja bacanya langsung pengen makan batu. Gue emosi, gue sebenarnya langsung kan. Sebelum gue memulai semua cerita-cerita gue, pesan gue buat para istri-istri yang mau dipoligami, kalian jangan sok kuat, oke? Kalian jangan sok tegar. Kalian perempuan, gue pun perempuan, kita berpikir pakai logika, iya kan? Dimana-mana kalau kita mencintai sesuatu itu, kita tidak akan mau dibagi. Membagi pun kita nggak mau. Nggak usah share-share deh yang namanya, ini loh seorang istri mau dipoligami. Terus suami juga, ini loh istri gue aja mau dipoligami. Gue bilangin sama kalian ya, kalau kalian mau poligami aja, nggak usah di share tuh di media sosial. Kita ini sebagai istri-istri jadinya kan merasa risih, tau gak lo? Risihnya gimana? Kalau seandainya suami-suami kami juga berpikir itu si Anu aja mau dipoligami, malah mengantarkan suaminya untuk melamar istri mudanya, gue nggak terima lah sebagai istri digitu-gituin gara-gara cuman ada beberapa perempuan yang rela mengantarkan suami untuk poligami. Ya ampun, kalian tuh memberi ide para laki-laki. Padahal gue tahu banget setiap perempuan yang dipoligami mereka tidak bahagia. Kalian tidak bahagia. Kalian tidak sebahagiakah saya? Kalian tidak sebahagia perempuan-perempuan yang suaminya tidak menikah atau suaminya yang tidak punya istri dua. Iya kan? Gue sengaja gue ngomong kayak gini nih ya kan. Gue bilangin sama kalian, kalian mau posisi kalian apa, mau kerjaan apa, kalian tidak sebahagia saya, ya kan? Suami saya pulang kan, suami saya pulang, saya kasih makan, saya peluk, saya cium. Suami saya ingin bercinta sama saya doang, dia bercinta. Mau tidur pelukan, mau makan bersama 24 jam pulang suami saya pulang kerja, ya kan? Ada sama saya, dia milik saya sendirian. Cerita tentang anak-anak, fokus cuman anak-anak kami doang kan. Karena memang suami dan istri nggak usah mikirin masalah ini, udah banyak banget dalam rumah tangga. Ada yang setiap rumah tangga tuh ada masalahnya, nggak usah lah invite masalah-masalah. Belum dengan masalah kita sebagai suami banyak, sama istri kamu udah pasti ada masalah lagi, bikin pusing aja ya kan. Kalian gak usah pura-pura. Kami perempuan-perempuan yang suami kami tidak menikah, kami lebih bahagia daripada kalian. Kenapa? Kami punya prinsip. Kami tidak mau yang namanya dibagi-bagi. Jadi gak usah ngasih contoh-contoh ya, atau marah orang media sosial tuh. Kalian perempuan-perempuan tegar, kalian perempuan-perempuan kuat, kalian penipu. Gua nggak yakin dan percaya dengan kebahagiaannya. Apalagi video yang kemarin gue tonton kan, emangnya ayah harus ikhlas, ayah janji mau ini janji, ada air mata, ada kesedihan tatapan matanya. Aduh, egois banget laki-laki gini ya kan, ngajak pelukan, basi banget. Kalau seandainya kalian mengizinkan suami kalian menikah lagi, itu cuma ada 3 alasan yang menurut gue ya, 3 alasan kenapa kalian mau dipoligami. 1, kalian tidak cinta lagi sama suami kalian masa bodoh. Yang kedua, kalian ya sudahlah, karena berpikir kalian tidak mampu mensupport diri kalian sendiri. Kalian berpikir ya udah, kalau nggak ada suami nanti yang ngasih makan gue siapa? Kalau nggak ada suami nanti gimana anak-anak gue nggak mampu ngurusin anak-anak gue sendiri. Itu tandanya kalian menunjukkan kelemahan kalian, asal kalian tahu ya kan. Kalau misalnya terus alasannya katanya terlalu cinta, 1 kan karena inian kan, karena alasan tadi pertama apa yang gue bilang, karena kan tidak bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Yang kedua, kalian aduh gue lupa lah pokoknya. Jadi intinya ini dari 3 yang gue sebut ini ya kan. Oh, yang ketiga alasannya karena terlalu sayang sama suami. Gue mau ketawa loh, beneran gue mau ketawa. Kalian bilang pada saat
kalian udah mencintai suami, makanya kita udah mengabdi sama suami, kita melakukan yang terbaik buat suaminya kerja keras, tiba-tiba suaminya yang kalian pikir, yang kita pikir suami kita baik-baik aja, tiba-tiba ngasih surat gitu kan, ngasih kabar, saya mau poligami, saya mau nikah lagi sama orang lain, boleh nggak bunda gitu. Terus kalian mengizinkan, ya udahlah nggak apa-apa, daripada gue kehilangan suami, ntar anak-anak gue gimana, terus nggak apa-apa lah, yang penting dia demi kebahagiaan dia. Gue terlalu cinta sama dia, itu artinya lu bodoh. Lu terlalu cinta sama suami-suami lu ini sampai lu mengizinkan hati lu sendiri lu lukain. Kalau dia secinta itu sama lu, kalau laki-laki atau suami secintai sama lu, pada saat tangan lu terluka karena durinya jebret, dia akan merasa terluka juga. Di saat kalau suami cinta ya, lihat istrinya sedih, dia akan sedih juga. Kalau misalnya lu secinta itu sama dia, tapi dia berani minta izin untuk poligami, artinya dia nggak secinta itu sama lu. Kalau dia cinta, dia tidak akan mampu menyakiti hati lu, karena dia sadar betul laki-laki ini pintar, mereka tahu dengan minta izin poligami itu menyakiti hati istrinya, tapi dia berani ngomong itu karena apa? Karena dia tidak secinta itu sama lu. Kalau dia cinta, dia tidak mungkin berani menyakiti lu atau berani mengecewakan lu. Itu kalau cinta ya. Itu sih pendapat gue doang ya kan. Gue jadi subscriber gue ya kan, ini pendapat gue. Ya kalau misalnya lo mau dipoligami ya silakan, itu kan pilihan kan. Tapi kalau menurut gue, lo pikir matang-matang sebelum mau dipoligami. Ini poin-poinnya gue bilang ya. Sebelum dipoligami lo pikir, satu poinnya, lo harus mau yang namanya share suami. Lo mau nggak share suami? Lo harus siap. Dimana jatahnya bisa seminggu 7 hari suami lu ada sama lu harus bagi waktu itu, lu harus siap. Lu siap apa enggak? Lo tanya diri lo sendiri. Lu harus berbagi seks juga saat antara suami lu sama perempuan yang lain, sama istri keduanya. Lu mampu apa enggak? Ya suami lu dengan gaya bercintanya kan lu tahu, namanya suami sendiri yang step-stepnya kan lu tahu kan. Tiba-tiba misalnya lu lagi di rumah nih, suami lu jatahnya lagi mau ke sana, dia izin mau pergi ke sana ya kan. Malam-malam gue yakin dia peduli. Nangis tuh nggak sebenarnya istri-istri yang dipoligami itu malam-malam, karena dia membayangkan sebelum dia tidur kan, apaan suami gue lagi ngapain, pasti tahap pertamanya dicium, pas tahap kedua pasti disentuh ini begini. Itu secara logika dia udah akan kepikiran, tau nggak? Iya kan? Kalau perempuan menurut gue asli perempuan ya yang nggak mau dipoligami, najis, balik lagi suaminya habis mencumbu-cumbu di sana, pulang gitu, udah gitu kita kita sebagai perempuan harus mengerti. Jijik lah gue tuh ya, gue bilangnya sama subscriber gue, lu harus berani yang namanya, lu harus ikhlas yang namanya share suami lu, share seks tuh, jijik banget gue. Jangankan suami gue ngeliat perempuan lain gitu kan, suami gue bercinta sama perempuan, suami gue ngeliat perempuan lain aja gue marah, apalagi bercinta, cium-cium lah ini, jijik lah gue. Dia pulang rasanya nggak mau gue disentuh-sentuh, geli lah gue. Terus lu harus berani, harus mau yang namanya share gaji. Lu bayangin, lu berani nggak? Gaji suami lu berapa? Gaji suami lu 1 miliar, 1 juta per bulan. Kalau misalnya namanya kebutuhan itu tidak pernah cukup, miliarder aja semuanya, makanya tetap bekerja. Mereka berpikir uang itu tidak pernah cukup. Apalagi cuman gaji-gaji UMR mau minta kawin lagi, aduh, tersiksa dia nggak, jadinya lu tersiksa ya kan, makin aja lu, aduh bagaimana caranya ya, duitnya nggak ada nih, begini, aduh nggak, lu harus mau yang namanya share waktu ya kan. Biasanya 7 hari suami sama lu, jatahnya dia 3 hari di sana, 4 hari di sini. Lu bayangin kan, anak-anak lu tadinya bisa main sama suami, bisa sharing sama suami lu, harus mengerti, ngasih tahu anak-anak ayah lagi di sana, jangan diganggu, kamu ngomong saya sama bunda, alah bullshit, nyakitin tau nggak. Harus mau yang namanya dibagi sayang. Coba lu bayangin, sayang dibagi-bagi, uang dibagi-bagi ya kan, bantuan dibagi-bagi, semua sayang dibagi-bagi. Menurut gua nggak masuk akal. Dan buat subscriber gue nih, gue bilangin ya, sebelum lu mengizinkan suami poligami, kan lu tanya pendapat gue, lu harus siap yang namanya makan hati. Lu sekuat sekuat Siti Maryam gak? Iya kan, Siti Maryam perempuan berhati mulia ya kan. Lu siap nggak makan hati? Kalau lu nggak makan hati, nggak siap, artinya kan akan ada yang namanya kepahitan ya kan, sumpah serapah, emosi lu pendem sendiri, tapi itu jadi dosa buat lu sendiri ya kan. Lu di depan umum iya nggak apa-apa, tapi tiap malam lu nangis,
Lihat aja si Kiwil bertahun-tahun berpoligami, ujung-ujungnya lihat aja, dulu katanya udah akrab istri pertama, istri kedua ya kan, berantem lagi, udah akrab lagi, cuma di foto doang ya kan. Ujung-ujungnya apa? Berantem. Karena nggak bisa, perempuan itu dibagi pertama dan kedua itu nggak bisa. Agim dulu yang pernah berpoligami, akhirnya istri pertama minta cerai, sekarang kawin lagi sama dia lagi. Nggak bisa, gue bilangin nggak bisa. Karena sebagai perempuan normal ada, selama kita masih hidup, masih punya napas, daging kita nih masih ada, bukan tulang nih. Si jiwa kemanusiaan kita masih ada, rasa emosi, egois, amarah, cemburu itu masih ada ya. Jadinya nggak usah lah yang namanya pura-pura bahagia, totonya lo makan hati sendiri, itu siap-siap lo ya subscriber gue ya kan. Terus lu dipaksa untuk menahan ego lu di saat lu emosi, lu cemburu, lu dipaksa nahan ego. Kan lu yang udah mengiyakan pernikahan kami, ya kan? Lu cemburu, lu tahan lagi egonya karena lu gak ada alasan lagi untuk marah. Karena kan lu udah mengikhlaskan suami lu menikah lagi. Ya lu harus tahu konsekuensinya. Udah akhirnya lu gak terima sama konsekuensinya, lu pengen marah, tapi lu harus menahan ego lu. Lu ingat lagi, ya kan gue yang mengizinkan. Rasain lo, kena setruk-setruk lu. Dipaksa kuat katanya, coba lu bayangin, kita dipaksa kuat di saat kita tersakiti, di saat kita disakiti, di saat kita menangis. Yang kita butuhkan apa sih? Pelukan, support dari seseorang yang kita sayang gitu kan. Ini kita dipaksa kuat sama orang yang kita sayang karena orang kita sayang ini mau menikah lagi sama perempuan lain. Ya ampun Tuhan, kuat apanya? Yang ada dia itu makin terpuruk lah perasaannya, makin galau. Terus dipaksa sabar demi suami bahagia, dipaksa untuk sabar pada saat misalnya suaminya, misalnya kayak suami kalian minta izin mau poligami gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa, untuk surga gue, dapat surga gue ikhlasin supaya ya gue dapat surga gue. Lu jangan tolol-tolol banget deh jadi orang ya, jangan tolol-tolol banget. Mencari surga itu banyak caranya. Lu kasih orang miskin, lu kasih orang yatim piatu, lu bantu nenek kakek-kakek, lu bantu orang susah, itu aja udah dapat surga. Tuhan juga nggak bego gitu loh. Contohnya, lu nggak bisa ngasih duit ke tempat ibadah, misalnya kayak gue ke gereja, gue nggak ngasih duit ke gereja persepuluhan gue, ya kan? Tapi tapi gue nggak merasa gue pelit. Kan gereja nggak tahu di belakang itu gue punya sumbangan buat anak-anak yatim. Mereka kan nggak tahu, Tuhan juga tahu gue nggak nyumbang ke sini tapi gue menolong yang sini. Banyak cara kok untuk mendapatkan surga. Nggak usah tolol le, mau di poligami, ujung-ujungnya nangis-nangis juga kan lo, diem-diem di bawah bantal, tapi di belakang so tegar. Tapi gara-gara itu banyak orang di dunia ini berpikir, oh banyak juga kok perempuan yang mau dipoligami, buktinya sih itu kuat sih itu kok. Taunya kan orang-orang di dunia ini kan nggak ada yang tahu kalau lu nangis-nangis kayak begitu. Terus dipaksa ikhlas katanya, dipaksa untuk ikhlas. Bagaimana ya kita mengikhlaskan sesuatu yang kita sayang, yang kita jaga, kita rawat melebihi dari kita sendiri, dibagi sama orang lain ikhlas? Nggak yakin gue. Nggak yakin itu ikhlas, itu pembohongan, oke? Dipaksa mengerti, terus disuruh menahan rasa emosi dan rasa cemburu. Normalnya perempuan itu pecemburu, apalagi perempuan itu berpikirnya pakai logika, ya kan? Pakai perasaan, bentar-bentar nangis, bentar-bentar kebawa perasaan. Lu suruh perempuan untuk menahan itu semua, cuman gara-gara suami mau kawin lagi. Guys, gue bilangin sama kalian, banyak kan orang-orang pintar, suami-suami yang kayak suaminya, ya ini Indro Warkop, ya kan, setia sampai mati istrinya, ya kan, istrinya sakit kanker sampai mati, ada dia kawin lagi sekarang. PJ Habibie nangis-nangis di kuburan suami istrinya, belahan jiwanya meninggal, ada dia kawin lagi tuh mempoligami istrinya? Tidak ada kan. Terus satu lagi, banyak juga tuh artis-artis yang seperti itu. Kenapa harus mencontohkan sama, oh si ini mau kok boleh kawin poligami, contohkan dong sama laki-laki yang kuat itu. Lagian kalau misalnya lu para laki-laki, lu cinta sama istri-istri lu sayang sama istri-istri lu, gue yakin dan percaya lu tidak akan rela menyakiti hatinya dia, karena lu sadar betul, lu tahu sangat jelas, lu tahu dengan lu membagi cintanya dia,
itu akan menyakiti hatinya dia. Tapi kadang-kadang permasalahannya laki-laki ini egonya lebih tinggi sama nafsunya tuh yang tinggi kan, mengatasnamakan hukum agama, katanya boleh, agama boleh. Buktinya yang gue lihat kebanyakan apa faktanya, laki-laki menikah sama janda, iya jandanya janda kece, bukan janda yang udah pada jompo di sana. Coba lu kawin ke janda-janda jompo, ada apa nggak ada kan. Yang dikawin janda-janda yang masih cantik-cantik, sama juga madul. Sebenarnya itu menjadi kayak lingkaran loh menurut gue, ya kan? Contohnya misalnya kayak gini, banyak loh gue dengar seperti ini. Hati-hati loh kalian laki-laki ya, dan perempuan-perempuan juga hati-hati kalian. Ada satu temen gue, kalau nggak salah siapa, waktu sekitar 10 tahun yang lalu, temen gue ini suaminya menikah lagi, gengs. Gue bilangin, suaminya menikah lagi sampai akhirnya dia tidak mau dipoligami, dia tidak mau, dia akhirnya bercerai karena suaminya direbut perempuan lain. Tapi ternyata temen gue ini menahan semua rasa sakit hatinya, tau gak? Apa yang dilakuin? Dia akhirnya menikah, dia akhirnya menjalin hubungan sama suami orang juga untuk membalaskan kesakitannya dia. Percuma gue jadi istri baik-baik, percuma gue jadi ibu yang baik, jadi istri yang setia. Ternyata banyak perempuan-perempuan bangsat juga yang di sana yang nggak punya perasaan, ngambil suami gue. Jadi pas saat dia janda, ngapain gue jadi perempuan baik-baik? Gue jadi bangsat aja sekalian, biar semua perempuan-perempuan baik-baik itu merasakan perasaan sakit hati gue. Ada loh yang berpikir kayak begitu. Hati-hati, ini kayak jadi satu lingkaran setan ya kan. Lu udah rebut suami gue, bakal gue rebut nih suami orang, ya kan. Jadi sama-sama merebut, itu yang mengerikan. Lagian juga kalau lu, itu buat pesan laki-laki ya kan, kalau lu cinta lu tidak akan menyakiti hati istri lu. Nggak alasan apapun lu tidak akan menyakiti hati istri lu kalau lu cinta. B.J. Habibie aja bisa setia kok sama istrinya, ya kan. Presiden Soeharto setia sama istrinya sampai maut memisahkan mereka. Nggak usah banyak alasan, bilang aja lu nafsu, ya kan. Terus buat para istri-istri ya, gue bilangin sama kalian, nggak usah pura-pura. Lu nggak usah namanya pura-pura tegar, ya kan? Padahal suami lu angkat 3 langkah, angkat kaki, ya kan? Mau jatahnya dia ke sana, nangis kan lo di belakang, di kasur lo sendiri, di bantal kan masih ada bau ciuman suami lu. Atau suami lagi bercumbu tuh, pegang-pegang tangan, pegang-pegang leher, cium-ciuman, nangis kan lo. Nggak usah pura-pura tegar deh. Apalagi banyak banget yang gue lihat laki-laki ini nikah sama janda muda yang dikawinin. Otomatis lah masih kecian yang muda-muda itu daripada kita yang udah tua-tua. Otomatis lu bakal nangis, apalagi lu masih manusia, lu masih ada cemburu tuh kan. Sarannya gue sih ya lu mau dipoligami sih itu hak kalian semuanya. Cuman nggak usah lah lu publik tuh ke ke media sosial. Kami para istri-istri jadinya berpikir jangan-jangan suami kita berpikir kayak begitu juga. Ini kayak subscriber gue juga begitu, jadi ketakutan sendiri dia gara-gara ada contoh-contoh dari setahun yang lalu suami minta izin poligami sampai istrinya nganter-nganterin melamar. Masuk akal nggak? Yang ada harusnya suami mengantarkan istri itu namanya ke pasar gitu, nganterin istri ke ngurusin anak-anak gitu kan, bukan nganterin, bukan minta istrinya anterin yuk ke perempuan lain lamarin. Jijik, lu punya otak apa enggak, ya kan? Masa istri yang udah bertahun-tahun sama lu akhirnya menua bareng sama lu, yuk kita bawa yuk lamarin gue ada perempuan. Lu nggak pakai otak di situ, nggak pakai logika, lu yang di situ ngomongnya nafsu. Tuh gue bilangin terserah ya, mau marah mau tersinggung bodo amat. Gue sebagai perempuan yang sebagai istri gue nggak terima. Kalau mau nikahnya diem-diem aja, ini nikahnya ada di media sosial di mana-mana sampai supermarket ketakutan. Jangankan dia, gue aja ketakutan kan, jadi berpikir kayak begitu. Tapi gue mah kalau gue punya prinsip, hai subscriber gue, kalau gue ditanya, lu kan tanya pendapat gue tidak akan mau gue tidak akan mau dipoligami. Kalau gue jadi gue akan cari duit gue sendiri, gue akan berdiri di kaki gue sendiri, akan menafkahin anak-anak gue juga ya kan, tanpa lu bodo amat mau lu kerjaannya apa kayak, daripada ya kan mau dikasih 100 juta 1 bulan, tapi lu nget cinta lu dibagi-bagi, ujung-ujungnya apa tau gak yang pemikirannya? Ya sudahlah, dia mau yang penting gue dijatahin. Banyak loh laki-laki banyak loh perempuan-perempuan begitu. Bodo amat lah, dia mau udah bodo amat, yang penting gue dijatahin, nggak terserah deh, gue nggak peduli. Tau-taunya lu pikir istri lu masih cinta, lu poligami dia cuma butuh duit lu, ya sudah, yang penting anak-anak gue ada status bapak, yang udah nggak apa-apa perasaan gue sakit, yang penting gue dikasih makan. Totonya uangnya itu ya kan dia pakai ya buat yang lain-lain. Coba lu bayangin, ya jangan GR juga lo laki-laki. Banyak loh, gue dengar teman-teman gue juga gitu. Udahlah, gue masa bodoh lah, mau nggak peduli mau ngapain, mati deh.
demi anak nggak apa-apa, yang penting ada bapaknya. Banyak tato istri lu nggak cinta lagi karena lu poligami. Jangan GR lo mau poligami. Lagian hebat banget lo katanya, emang bisa ikhlas, apa namanya, bisa adil. Halah, adil. Ini aja ada anjing sama anjing di sini kan dikasih makan. Ini kan berebutan makanan kan. Kadang-kadang sampai berantem, yang ini dapatnya dikit, ini dapatnya yang banyak, tergantung mana mereka yang kuat sambil untuk mendapatkan makanan ini, bertarung mereka kan. Nggak mungkin lah, nggak percaya gue sama hal kayak begitu. Jadi buat subscriber gue, pesan gue itu banyak banget tadi yang gue bilang ya, lu harus siap yang namanya dibagi waktu, share ini, banyak banget. Perhitungkan, pikirkan lagi sebelum lu ngasih jawaban sama suami lu, ya kan? Kalau memang lu tidak mau dipoligami, lu kerja cari duit sendiri, begitu lu bisa mandiri, lu bisa berdiri di kaki lu sendiri. Lu nanti ada laki-laki yang deketin lu akan punya yang namanya step lebih tinggi lagi. Udah, gue udah berpenghasilan, gue mau suami gue yang beli berpenghasilan seperti ini. Jadi lu nggak diinjak-injak tuh sama laki-laki yang minta poligami, ya kan? Kalau tetap dia meminta kekeh poligami, kalau gue pribadi, gue tidak akan mau. Oh no, lu pikir lu ganteng banget kali? Lu pikir gara-gara lu gue dapat mengizinkan lu supaya dapat surga gue banyak banget anak yatim lo, sahabat gue, ayah kan, anak yatim lo banyak banget di daerah rumah gue, masih bisa mendingan gue kasih duit sama mereka, gue pelihara mereka, gue rawat mereka, daripada surga tapi menyakiti diri gue sendiri, yang ada gue stroke, gila, sakit lah. Nggak ada kayak begitu. Udah, segitu aja pesan dari gue ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini dengerin sama laki-laki para kurang ajar itu. Kalian berpikir dulu sebelum kalian dipoligami. Mau nggak dipoliandri? Nggak usah. Kalau lu cinta sama istri lu tidak akan menyakiti istri lu, karena lu tahu dengan minta izin cintanya untuk dibagi lagi. Sebagai perempuan normal tidak akan ada yang ikhlas. Gue bilangin, kalau mereka katakan ikhlas, bohong. Gue yakin dia menangis. Bukti di video yang viral itu kan ada nangis, air matanya sedih, ya kan, suaranya berat. Udahlah, nggak usah basa-basi busuk, ya kan. Kalau kalian cinta, kalian tidak akan minta poligami. Kalau misalnya kalian cinta, kalian akan menjaga seperti B.J. Habibie, Soeharto dan lain-lain. Kalau kalian cuma nafsu doang, ya udah silahkan. Tapi jangan GR juga, ya kan. Ada istri yang bertahan cuman karena ya udah, yang penting ada anak gue punya bapak, ya sudah. Kalau misalnya dia yang penting dia ngasih makan, tapi di belakang jadi liar, kita kan nggak pernah tahu. Ya lu hati-hati aja sama apa namanya, case-case seperti itu. Oke? Segitu aja pesan dari gue. Semua bermanfaat ya buat kalian juga. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan buat subscriber gue, itu jawaban gue ya. Gue tidak akan mau dipoligami. Gue akan berdiri kaki gue sendiri. Gue menciptakan diri gue sendiri. Setelah itu gue akan lihat mana cowok-cowok yang deketin gue yang kira-kira baik, jauh lebih baik, dan mampu punya uang sendiri, bekerja gitu. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.